Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video we would like to talk about konsep analisis kebutuhan sesuai dengan teori serta pendekatan penyusunan desain pembelajaran. Jadi dalam topik ini kita akan membahas tentang pendekatan atau pendekatan penyusunan desain pembelajaran, yang dimana di sini ada beberapa pendekatan, yaitu ada analysis, design, development, implementation, and evaluation, atau sering disingkat menjadi AD. Jadi konsep analisis kebutuhan ini sesuai dengan teori dan pendekatan penyusunan desain pembelajaran yang dapat didasarkan pada EDI tadi. So let's talk about the first one, that is analysis. Jadi langkah pertama dalam pendekatan EDI tadi adalah melakukan analisis kebutuhan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami konteks pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan dari peserta didik. So, dalam analisis kebutuhan, kita juga dapat menggunakan teori-teori yang relevan seperti teori belajar, teori pengembangan kognitif, ataupun teori motivasi. So, we can collect the data about our students, kemudian juga tentang sumber daya yang tersedia dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, yang kedua adalah desain. Jadi setelah melakukan analisis kebutuhan tadi, langkah selanjutnya adalah merancang desain pembelajaran. Desain pembelajaran harus mencakup berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, struktur pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dalam tahap ini, kita dapat menerapkan teori pembelajaran yang sesuai, seperti misalnya teori konstruktivisme seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, ataupun teori pembelajaran sosial. Oke, selanjutnya adalah development atau pengembangan. Jadi setelah merancang desain pembelajaran tadi, langkah selanjutnya adalah merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan desain tersebut. Pada tahap ini, kita dapat membuat konten pembelajaran, menentukan urutan pembelajaran, dan memilih atau membuat materi pembelajaran yang relevan, seperti misalnya buku teks, presentasi, atau media pembelajaran interaktif. Kita juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pengembangan materi pembelajaran. Selanjutnya adalah implementation. So, setelah materi pembelajaran dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan desain pembelajaran tersebut di dalam kelas maupun di lingkungan pembelajaran. Pada tahap ini, kita sebagai pengajar akan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang. Kita juga dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. So, the last one is evaluation. So, langkah terakhir dalam pendekatan EDI adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik dan melihat sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengevaluasi hasil akhir dari pembelajaran. Jadi dalam tahap evaluasi, kita dapat menggunakan berbagai metode seperti evaluasi seperti tes, observasi, maupun penilaian proyek. Jadi itu adalah penjelasan mengenai pendekatan EDI.
Jadi pendekatan AD tadi itu membantu memastikan bahwa desain pembelajaran didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan sesuai dengan teori pembelajaran yang relevan. Dengan demikian, desain pembelajaran memiliki landasan yang kuat dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. So, thank you for watching this video. See you next time.